Nggak ada Ya. yang rekam kan? Ayo Pak Prayogi, silakan. Ngerekam juga Pak Prayogi. Siap, sudah Pak. Oke, terima kasih. Boleh, kalau nggak capek tangannya boleh diangkat terus Bu Dini. Kalau capek boleh diturunkan. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya teman-teman bantu saya. Kalau dari 100% pelaksanaan kalian ini, sikap perilaku itu ada berapa persen sih? Kalau Ayo, tidak silakan. salah 10 Pak. Oke, terima kasih. Siapa tadi ya? Pak Sudarmono ya yang jawab atau Pak Prayogi? Siapa yang jawab tadi? 10? Saya jawab, tapi kayaknya Pak Sudarmono juga jawab. Oh, oke. Siap. Terima kasih. 10% nilai sikap perilaku. Terus nilai evaluasi akademik berapa? Ada yang bantu saya? 5 Pak. Berapa? 5. Berapa Pak? 5. Oke. Jadi sudah 15%. Terus nilai rancangan yang tadi kalian lakukan berapa? 20%. 20%. Sudah 20%. Ya. Terus kalau aktualisasi akhir berapa persen? 30. 30 Pak. 30%, sudah 65%. PKTBT berapa persen? PKTBT berapa persen? 5%. 5, 65, 70%. Kalian ngikuti 70%. Lah nggak ada yang lulus satu angkatan, cuma 70%. 70% dari 100%. Ayo, apa saya yang salah? Saya salah ngitung, ada dokter, ada guru matematika di sini? 10, 5, 20, 35, tambah 30, 65. 65 tambah 5 lagi 70, betul ya? Ada Nggak dari salah saya? mentor 5% juga, Pak. Hah? Mentor 5%. Nggak masuk. Mentor 5%. Oh, enggak. Apa maksudnya mentor 5%? Ada penilaian apa mentor 5%? Saya tadi pertanyaan ada 5 indikator. Sikap perilaku, akademik, rancangan, aktualisasi akhir, sama PKTBT. Yang kalau di total itu 70%, syarat kelulusan 70,01. Maka ngapain kita kawal ujian ini? Udah nggak lulus semua aja. Betul nggak? Ayo diperbaiki. Sikap perilaku berapa persen? 15% Pak. Terima kasih Bu Yusanita, 15%. Kalau evaluasi akademik berapa persen? 10%. 10%. Evaluasi akademik 20%. 10%. 20. Hampir saya hitung lagi, kurang lagi. Berarti sudah 35%. Rancangan berapa persen? 20%. Rancangan 20%. 20%. Aktualisasi berapa, Bu Adesari? Aktualisasi berapa, Bu Adesari? 20%. 30. Terus 20%, sudah berapa Pak. tuh totalnya? Oh, 30. Ibu Adesari ini kok anu ya? Apa labil ya? Ababil ya? ABG labil ya? 20, 30, Bu? Ayo. Yang saya catat 20, Pak. Wah, itu. Kayak gini. 20. Kalau ditanya, tembak tidak ya? Kayak si Al. Tembak tidak ya? Berapa? 20, 30? 30, Pak. 30 aktualisasi. Berarti silakan jumlahkan. Berapa semuanya? PKTBT 15%. Nah, udah. Jawab sama Ibu Dini. Makasih. Gitu dong. Kalau diajak perang, satu angkatan ini, ayo kita perang yuk. Gitu ya. Tahu siapa lawannya. Senjata apa yang disiapkan. Ya, kelemahan lawannya apa. Sehingga kalian mengikuti ini. Saya kalau rajin-rajin ke toilet, sering-sering izin ke toilet, dikuranginya di mana ya? Oh, di nilai sikap perilaku. Oke, sekarang saya urai lagi. Evaluasi akademik terurai menjadi 2. Berapa persen, berapa persen? MOOC 10, Kolabjat 10. Oke. Kalau sikap perilaku? 5% MOOC, 5% keaktifan, 5% mentor. Oke. Sudah jelas ya, teman-teman ya? Ini saya tahunya ini kayaknya nggak ada bocoran. Cuma Ibu Dini aja yang jawab ya. Atau curiga dia dapat bocoran dari teman evaluator yang lain. Pak Arif ngirimin ya? Saya nyatet, Pak. Curigaan banget sama saya. Tidak Pak.
Tidak ya? Berarti ada Ya. salah satu evaluator kita yang tidak masuk dan membocorkan pertanyaan saya. Ya. Oke, lanjut teman-teman. Betul sekali apa yang disampaikan Ibu Dini bahwa 5% itu dari MOC. Jadi kalian yang sudah mengikuti MOC dan mendapatkan trofi maksimal 50 itu mendapatkan nilai sikap perilaku 100. Lihat-lihat aja di MOC-nya berapa trofi saya. Jadi kalau trofinya cuma 40 ya berapa nilainya ya teman-teman ya. Karena kalian ini pada kesulitan jaringan bisa jadi ketika mendownload putus, ketika menonton putus, tidak menonton sampai selesai. Jadi nilainya tidak maksimal. Nah, kemudian dari kami, dari Lemdik itu ada 5%. Dan terakhir dari mentor. Nah, dari mentor inilah yang akan saya jelaskan pertama. Kita masuk di, ya. Oke, kalian di sini masuk di golongan 2 dan golongan 3. Ada golongan 2, ada golongan 3. Kelihatan ya? Kalau saya ganti kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Bedanya, kalau di golongan 2, kalian dinilai dari kepemimpinan itu hanya 15%, tapi di kerjasamanya 30%. Tapi kalau di golongan 3, kepemimpinannya 30%, kerjasamanya 15%. Jadi kalian sudah bisa mengatur. Misalnya nih, kalian yang golongan 2, tolong buatkan saya format ini. Dibuatkan, tek, 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 tek. Ini mereka menilai kerjasamanya 15%. Tapi kalau di golongan 3 yang kerjakan itu dinilainya cuman 15%. Di golongan 3, golongan 2 30. Nah, bagi kalian tolong Pak Muhammad Arif nanti ada rapat terkait dengan kepala dinas. Saya butuhkan Bapak mengumpulkan materi-materi ini kepada seluruh staf di bagian bidang ini. Misalnya, berangkatlah Pak Arif dengan jiwa kepemimpinannya. Itu yang dinilai kepemimpinan 30%. Ya, kemarin di dalam pelaksanaan sudah. Misalnya itu hanya salah satu contoh. Nah, teman-teman yang kalian lengkapi adalah seperti ini. Dengan menuliskan NDH, kemudian nama, kemudian nilai ini ditulis, boleh tulis tangan saja, ya, dengan range 1 sampai 95. Kenapa 95? Saya anggap tidak ada nilai dewa. Kalau di sini nilainya 98, 98, 98, 98, wah jadi kepala dinas. Kedisiplinannya udah 30, kepemimpinannya udah 30, kerjasamanya bagus, prakarsanya bagus. Udah nggak kelas staff. Ya, teman-teman ya. Jadi NDH nomor daftar hadir ada kan? Dibagikan absen dari BKPSDM ya. Ayo Pak, ada Pak. Ya, Pak. Nah, silakan diisi, kemudian ditandatangani oleh mentor dan cap basah. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait format nomor 1, penilaian sikap perilaku, silakan di-download di Kolabjarnya, sudah ada itu. Sekarang ini Pak Sudarmono dengan Ibu Dini satu kantor. Enggak, Pak. Pak Sudarmono rumah sakit, saya di BKD. Kota Brakan suaranya. Nah, oke gitu dimatikan. Nah. Izin Pak. Ya silakan Pak Sudarmono. Izin Pak. Ini saya ganti-ganti perangkat Pak karena jaringan tidak stabil, jadi sering bocor suaranya. Siap. Bu Nancy kutuan ya? Pakai Bu Nancy nunduk. kutuan. Oh. Kirain nyari kutu itu kayak gitu. Geser. Ya. Oke Pak Sudarmono, nggak apa-apa, silakan ganti-ganti ya. Nah, kalau nggak ada yang berdekatan, tolong belikan susir kutu tuh Bu Nancy tuh ya, supaya dicariin kutunya tuh buat ibu-ibu yang dekatan. Oke, teman-teman, terkait form penilaian sikap perilaku ada yang mau ditanyakan? Ayo. Pak Sam bertanya, Oh iya, silakan. kapan dikumpul Pak? Oke. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Ada Pak, Apa? untuk mengisi kolom kedisiplinan kepemimpinan kerjasama dan prakarsa ini,
kapasitasnya pimpinan yang mengisi, Pak. Mentor. Mentor, siap, siap. Iya. Jangan kamu menyerahkan ke kadismu ya. Atau kasatmu. Kau di Satpol PP kan? Iya, Pak. Iya, jangan kau suruh kasat yang ngisi. Mentormu. Siap, Pak. Kasih opsinya. Untuk pertanyaan Ibu Nancy, kapan dikumpulkan? Jadi gini Bu Nancy ya. Kenapa evaluasi akademik itu saya berikan batas waktu? Karena saya butuh waktu untuk menilai. Saya butuh waktu untuk menilai selesainya kapan, sehingga ketika apalagi kalian dalam pelaksanaan pelatihan dasar ini dalam batas waktu yang cukup mepet dengan pertanggungjawaban ya. Jadi biasanya beberapa hari setelah kalian ditutup melaksanakan ujian akhir itu langsung diminta untuk penutupan ya. Jadi saya butuh waktu. Nah, terima kasih Ibu Nancy sudah bertanya kapan dikumpulkan. Jadi mekanismenya kayak gini teman-teman ya. Ketika bimbingan akhir nanti kamu dulu bicara di sini. Jangan marah-marah, Bos. So bingung saya yang kamu bahas apa gitu. Saya lupa. Salam saja sama Ibu Nancy. Oh, itu ya. Ibu Nancy ada yang titip salam Bu Nancy. Balik. Oh, iya. Oke. Oke, teman-teman. Jadi karena saya butuh waktu dan waktunya cepat, jadi ketika pengumpulan bimbingan akhir, coba kita lihat di Kolabjar ya. Bimbingan akhir itu tanggal 16 Desember, betul ya? 16 Desember di Kolabjar itu sudah bimbingan akhir untuk pelaksanaan ujian aktualisasi kalian. Nah, 1 hari sebelumnya itu tertanggal di sikap perilakunya tertanggal 1 hari sebelum bimbingan aktualisasi. Jadi semuanya serempak. Tanggal 15 Desember adalah batas terakhir penilaian. Jadi nanti besok ketika habituasi, kan besok masih habituasi nih. Lusa kalian sudah mulai habituasi. Lembar ini kemudian dikumpulkan, di print, kemudian diserahkan kepada mentornya untuk dinilai selama sampai tanggal 15 Desember nanti. Tanggal 16, ketuanya siapa di sini? Ibu Dini ya. Tanggal 16, setiap orang sudah men-scan formatnya. Kemudian hasil scan itu dikirim ke Ibu Dini Noviani. Dan Ibu Dini Noviani akan menyatukan, bisa dalam format WinZip, bisa dalam format WinRAR, kemudian dikirim ke evaluator. Ya, untuk saya langsung nilai. Bagaimana dengan file aslinya? File aslinya nanti setelah kalian ujian, terus sudah longgar, sudah bikin perbaikan dan sudah mengupload laporan hasil aksi aktualisasinya, itu dijadikan satu teman-teman ya, dalam amplop airmail kemudian dialamatkan ke BPSDM. Bisa? Bu Dini bisa? Siap Pak, insya Allah. Oke, jadi saya harap tanggal 16 Desember secara file itu sudah terkirim dan mungkin setelah aktualisasi nanti semuanya sudah dimasukkan ke dalam amplop airmail beserta file PKTBT beserta dengan yang dibagikan hari ini apa? Bu Adesari tadi dibagikan format apa yang diisi? Bu Adesari lah ketawa. Coba buka masker. PKTBT, Pak. Kok PKTBT? Format penilaian mentor, Bilang Pak. tadi jaringan. Nah, siapa yang jawab format penilaian mentor tadi? Ayo. Saya, Pak. Wah, itu Ibu Asnawati. Jadi format penilaian mentor nanti ada 2 yang hari ini dengan nanti mengikuti ujian aktualisasi, jadi ada 4 format di setiap orang. Format penilaian mentor rancangan, format penilaian mentor aktualisasi, nilai sikap perilaku, dan PKTBT dimasukkan semua menjadi satu dan dikirim ke sini. Boleh Bu Dini ya? Itu file asli. Ya. Siap Pak.
Kebutuhannya nanti yang di-scan saja itu PKTBT dan sikap perilaku yang dikirim ke saya. Karena itu menjadi indikator penilaian untuk saya susun sehingga ditahu peringkat kalian, sehingga ditahu kalian lulus atau tidak. Ya, boleh? Oke, kayaknya semuanya sudah jelas tuh. Untung Ibu Nancy tadi tanya kapan dikumpulkan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah lengkap ya? Jelas? Jelas. Oke, kita masuk di file yang kedua. Penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Bantu saya, apa itu PKTBT? Betul-betul kau drama. Bentar teman-teman, Kabitku marah. Bentar. Lagi dalam bahaya. Akhirnya Irwan saya yang bawa print. Kau oh, maaf Pak, boleh diturunkan sedikit emosinya Pak. Oke teman-teman, saya lanjut ya. Tadi ada iklan sedikit. Nah, bantu saya terkait apa sih PKTBT itu? Penguatan kompetensi teknis bidang, Pak, bukan tugas. Oke, terima kasih. Ya iyalah, anak saya bisikin 3 kali. Kamu tahu PKTBT itu penguatan kompetensi teknis bidang tugas. 3 kali aja dia bisa jawab. Kalian tadi ini pembelajarannya, teman-teman disuruh jelasin, kalian cuma sebutin. Tuh, Pak Kasmir tadi mana Pak Kasmir? Ditanya lagi, jelasin peran dan kedudukan ASN, kedudukan dan peran ASN, sebut apa keterkaitannya? Manajemen ASN, Wall of Government, sama pelayanan publik. Dibilang jelaskan, disebutin lagi. Kalau itu sudah dibaca gitu ya Pak Kasmir ya, untuk pembelajaran teman-teman. Nah sekarang saya tanya, ada yang tahu nggak apa itu PKTB? Penguatan kompetensi teknis bidang tugas, apa yang disampaikan? Ada? Saya jahat ya teman-teman. Kok semuanya pada ngelirik jahat gitu? Nggak ada yang mau jawab? Ya. Apakah saya jahat? Misalnya Pak, pernah mengikuti pelatihan Pak. Seperti itu. Tugas. Kamu ngikutin pelatihan untuk apa Pak Kusuma? Supaya apa? Supaya lebih ahli Pak. Wah, supaya lebih ahli. Ada peningkatan pengetahuan, ada peningkatan kompetensi. Pak Kusuma, itu dia. Jadi PKTBT adalah penguatan kompetensi teknis bidang tugas di mana kalian diminta untuk mengembangkan kompetensi kalian ya untuk memperkuat jabatan fungsional yang telah dititipkan kepada kalian baik umum maupun tertentu. Tertentu itu contoh Pak Proyogi itu tertentu diangkat sudah sebagai dokter. Ada yang umum Pak Arianto, jabatan fungsionalnya apa Pak Arianto? Ahli pertama Pak, Satuan Polisi Pamung Praja, cuma di kantor Satpol PP belum ada pelantikan untuk personal. Pak Arian Pradana, guru apa bukan? Ya. Pak Guru, ya, oh iya, paham sekali. Terima kasih jawabannya Pak Arian. Kau ditanya, apa jabatanmu? Pemeriksa perlindungan varietas tanaman, Pak. Tuh, pemeriksa varietas perlindungan tanaman, iya ya? Ya, Pak. Ya, itu. Nah, ada jabatan fungsional. Oh, kalau Ibu Siti Aziza deh, saya mau tanya Ibu Siti Aziza. Ya, Pak. Ya, apa jabatannya, Bu? Oh, guru ya, sorry. Nah, nggak apa-apa, Bu, cuma cari perhatian aja supaya nggak bosan. Oke, ya teman-teman ya. Perlindungan varietas tanaman pangan. Nah, itu adalah jabatan fungsional. Tentunya untuk mengemban jabatan itu butuh namanya kompetensi. Kompetensi itu kalau dari profesionalitas ASN, teman-teman ya, dihitung 40%. Ibu Nancy ketawain apa? Ketawain saya ya? Hah? Pak. Ketawa kenapa?
Ini ada teman buat lucu. Jadi saya ketawa. Kak. Jadi teman-teman, 40% tadi terhadap profesionalitas ASN. Bayangkan saja ya, disiplin kerja dan prestasi kerja, SKP itu nilainya cuma 20-20. Tapi kompetensi, peningkatan kompetensi, penguatan kompetensi itu nilainya 40% dari profesionalitas ASN. Di mana nanti kalian belajar ini? Nanti kalian belajar di manajemen talenta. Ya, nanti ketika dipetakan mana pegawai yang berpotensi, mana pegawai yang berkompetensi, mana yang dua-duanya, sehingga ketika ada pengangkatan jabatan, merekalah yang prioritas masuk ke dalam pengangkatan jabatan. Itu namanya manajemen talenta. Jadi saya ulangi kembali, PKTBT atau penguatan kompetensi bidang tugas itu adalah kompetensi apa dan kompetensi yang ingin kalian kuasai, kompetensi apa yang harus dan yang ingin kalian kuasai untuk mendukung jabatan yang telah dititipkan kepada kalian oleh pemerintah Kabupaten Bual. Ibu Hasnawati ahli gizi ya? Ahli gizi, apa namanya jabatannya? Pelaksana terampil nutrisionis, Pak. Oh, pelaksana terampil nutrisionis. Nah, sama seperti itu. Nah, gampangannya di mana sih? Lihat. Jadi jangan pernah membandingkan bahwa ini adalah kegiatan aktualisasi yang kalian tuangkan dalam sini. Tidak, beda. Ya. Oke. Sekarang sudah jelas bahwa kalian yang ada di guru, yang guru, standar kompetensi kalian ada berapa? Bantu dong Pak Arfandi, Ibu Siti Aziza, Ibu Anissa, Ibu Nancy, Ibu Fatimah, Ibu Ade Sariwanti. 4, Pak. Hah? Berapa? 4. 4. Apa semua itu, Bu? Pedagogik, profesional, kepribadian, sosial. Betul ya? Iya. Betul nggak? Ya. Iya. Padahal saya menjadi guru, teman-teman. Nah, itu 4 standar kompetensi yang harus kalian bangun. Saya jelaskan dulu untuk guru nih. Jadi untuk semuanya perhatian, tolong nanti berangkatnya dari jenis penguatan kompetensi, baru mengacu pada standar kompetensi. Contoh untuk kalian guru. Jenis penguatan kompetensinya adalah menyusun rencana pembelajaran. Menyusun RP itu masuk di standar kompetensi apa, Bu Anissa? Aduh, kagak tahu. Ibu Nancy? Pedagogik. Pedagogik. Oke, jadi mengacunya pada standar kompetensi pedagogik, jenis penguatannya menyusun RP. Tujuan penguatannya kira-kira untuk mencapai indikator pembelajaran. Ya. Strateginya mau kalau itu ada pelatihan webinar silahkan ikuti, mau belajar langsung pada guru senior silahkan, mau belajar langsung sama kepala sekolah silahkan. Ya. Mata pelatihannya mengulang saja jenis penguatan kompetensi tadi, menyusun RP, rencana pembelajaran. Jumlah harinya kalian butuh berapa lama untuk mempelajari itu? Kalau butuh 3 hari tulis. Kalau butuh 8 JP, 1 JP 45 menit, 8 JP tulis. Tempat pelaksananya kalau webinar silahkan webinar virtual tuliskan. Kalau dia klasikal ketemu langsung belajar dengan mentor ya tuliskan di rumah kepala sekolah, misalnya di sekolah di mana bisa. Misal jangan tulis di bawah pohon kelapa, di bawah pohon di siang hari yang cuacanya nggak usah. Singkat aja ya di sini ya tempat. Nah, mengisinya di mana? Diisi di bawah dulu, di lampiran. Ya, di lampiran kemudian baru dinaikkan di atas. Tadi Pak Kusuma bilang ada pelatihan-pelatihan, betul teman-teman ya. Kalau misalnya guru-guru mengikuti webinar pelaksanaan pembelajaran membuat media belajar digital, ada webinar tuh, ya. Terus kalian ikuti bisa, ya masukkan dan rentang waktunya ini penting teman-teman. Rentang waktunya bukan ketika kalian selesai besok sampai dihabituasi, tapi ketika kalian diangkat menjadi CPNS sampai pada nanti tanggal 15 seperti yang ditentukan. Diangkat loh ya. Kalian sudah berapa tahun diangkat?
Kurang lebih 11 bulan. Nah, itu. Dari bulan apa Bu Nancy? Januari Nah, tanggal Januari. 25. 25 Januari kemarin ya. Kalian misalnya ada disuruh tugaskan mengikuti sosialisasi, disuruh mengikuti diklat bendahara BOS, disuruh mengikuti webinar kesehatan, disuruh mengikuti sosialisasi atau pelatihan di luar daerah, silahkan diangkat ke dalam situ. Selama itu penambahan kapasitas kompetensi kalian. Ya, teman-teman ya. Nah, untuk kalian yang di dinas, tadi kan guru sudah nih. Untuk kalian yang di dinas dan di kesehatan, tenaga kesehatan, pilihannya cuma 2 standar kompetensinya. Yaitu standar kompetensi administratif. Nah, ini Pak Anca nih. Mungkin ada yang rindu nyari Pak Anca. Ya, kok nggak muncul di ruangan ini. Jadi untuk kalian di kesehatan dan di dinas itu cuma 2, ya ingat ya, cuma 2. Itu standar kompetensi administratif dan standar kompetensi teknis. Ya, kalau guru sudah jelas semua kan? Pak Fikrianto? Pak mau bertanya. Oh ya, silakan. Jelas, Pak. Nah, Kalau silakan, yang Bu. untuk nggak pernah melakukan kegiatan begitu bagaimana Pak? Selama terangkat sebagai CPNS ini. Yakin sama sekali nggak pernah? Saya nggak pernah Pak. Oh, kalau begitu kamu masih punya waktu habituasi selama kurang lebih 1 bulan. Susah kah? Saya tanya, susah kah Bu? Kira-kira Bu Anissa nganggapnya susah nggak? Ayo tolong. Pasti bisa. Nah, gitu. Teman-teman bisa dapat webinar banyak. Teman-teman bisa mempelajari langsung. Saya bilang metodenya apa sih? Kalian belajar langsung dengan mentor pun itu bisa jadi penguatan kompetensi kok. Gak usah dengan mentor, dengan teman sejawat yang senior. Misalnya nih, jelek-jelekan mungkin ada yang terangkat sebagai driver ambulans. Ada ya? Ada formasi itu ya? Terus dia belajar bagaimana, nggak usah lah, bagaimana mengoperasikan sistem misalnya, kalau menggunakan sistem, bagaimana cara menginput dapodik. Ada ya dapodik itu ya? Ada dapodik, tapi biasa yang tangani langsung itu operator. Oh, bukan guru? Bukan. Kalau kamu mau belajar langsung salah? Boleh. Boleh. Bisa nginput sendiri, boleh? Siap. Oke. Jadi itu bisa jadi penguatan? Boleh nggak? Bisa. Boleh. Banyak Bu kegiatan. Masa kompetensi cuma 1? Kompetensinya aja udah 4 kok ya. Wani saya bisa Bu? Jadi kegiatannya 5 minimal. Maksimal terserah, tapi kalau saya saran 5 aja. Jangan nambahin kerja-kerjaan evaluator. Tapi kalau ada yang mau nyiksa evaluatornya nggak apa-apa. Mau bikin 12, 15 juga nggak apa-apa. Jangan. Ya. Hah, kenapa Pak Rip? Jangan, Le. Nah, itu jangan. Tapi siapa tahu teman-teman punya kompetensi sampai 15 supaya apa yang ditakutkan Ibu Anissa itu gugur. Saya hari ini bisa membuat 5 pembelajaran kompetensi langsung, termasuk kegiatan hari ini. Memberikan penguatan kepada pelatihan dasar CPNS Kabupaten Bohol terkait pemahaman mereka dalam pelaksanaan habituasi. Selesai 1 kegiatan. Saya udah ketemu, saya capture ini barang, saya jadikan bukti. Susah? Enggak. Webinar banyak. Ya Pak Prayogi, dapat webinar di HP Bapak, undangan webinar berapa kali saya tanya? Tiap hari biasa 2-3 kali gitu Pak. Belum yang di grup pasti ada tuh. Nah, itu. Itu pun kalau swasta, kalau resmi ya, instansi resmi. Kalau swasta banyak nggak yang nawarin? Banyak sekali ya. Oke teman-teman ya, jadi nggak ada yang susah ya. Percaya deh, yang susah itu adalah orang makan telinganya sendiri.
Bisa? Bisa makan telingamu sendiri? Cuman itu yang nggak mungkin. Yang lain mungkin. Ada apa sih yang nggak mungkin? Gimana? Oke, saya lanjut. Mungkin ada yang mungkin butuh cepat soalnya. Bentar ya teman-teman ya. Oke, mohon maaf. Banyak tamu tadi ya, teman-teman. Bosen nunggu ya. Sampai di mana tadi saya? Saya udah lupa. Tentang webinar, Pak. Oke. Jadi kalau ada yang ngikuti webinar swasta itu bisa. Nah, makanya saya bilang Pak Prayogi saja bilang 1 hari bisa dapat 2 undangan penguatan kompetensi. Intinya apa? Sekalipun itu tidak diperintahkan atasan langsung kalian atau mentor kalian, silahkan sampaikan ke mentor. Pak, saya mau ngikuti ini.
nanti tolong dievaluasi saya, dinilai terkait kemampuan saya mengikuti pelatihan ini. Selesai ya. Intinya teman-teman, bahwa yang kalian ikuti itu gini, bahasanya gini. Saya tidak mengecampingkan, mohon maaf ya bagi teman-teman yang mungkin beragama lain selain Islam. Jadi saya cuma mencontohkan bahwa ternilai oleh mentor kegiatan itu adalah wajib. Menyertakan bukti pelaksanaannya itu sunnah. Jadi kalau saja kalau sudah dikerjakan, kalau dalam tempat di agama kami itu kalau sudah dikerjakan pasti ada nilai plus, gitu ya. Bukan gitu Pak Prayogi? Iya, betul Pak. Nah, jadi intinya kalian ini dinilai mentor kegiatan itu sudah wajib, sudah sah. Tapi kalau kalian mengikuti, misalnya mengikuti webinar, dilampirkan undangan webinarnya atau dilampirkan sertifikatnya yang mengikuti itu sunnah. Di mana melampirkannya? Di sini. Sebelum kegiatan 2, setelah kolom nilai, itu bisa disertakan foto. Jadi format ini bisa diutak-atik. Silakan dibuat. Ya. Yang penting rekapitulasinya jangan diutak-atik. Oke. Nah, untuk kalian yang teknis di kesehatan dan teknis, hanya ada 2 standar kompetensi, yaitu standar kompetensi administratif dan standar kompetensi teknis. Apa yang bersifat administratif itu yang berkaitan dengan dokumen, ya. Menginventarisir kebutuhan penyusunan bahan penyusunan renstra. Kalian masukkan itu kan. Terus tiba-tiba minta dinilai mentor, dinilailah mentor kegiatan itu. Itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan dokumentasi. Berarti standar kompetensinya administratif. Menginventarisir kehadiran pegawai pada dinas tanaman pangan dan hortikultura. Ya, itu dokumentasi. Jadi standar kompetensinya standar kompetensi administratif. Yang guru tutup telinga ya, nggak usah diikutin. Ini khusus teknis dan kesehatan. Kalau kalian disuruh mengikuti pelatihan penyusunan rencana strategis, mengikuti pelatihan penyusunan rencana strategis itu adalah teknis yang melekat pada jabatan, misalnya analisis perencanaan. Ya, jelas ya? Contoh lagi Pak Prayogi, mungkin kalau di kesehatan itu kalian yang berhubungan dengan menata atau apa ya, mengarsipkan hasil rekam medik, ya kan, pasien pada puskesmas, itu kan standar kompetensi administratif ya. Tapi kalau mengikuti pada kalian bidan mengikuti pelatihan apa atau webinar bagaimana cara menangani pasien apa gitu ya. Itu webinarnya terkait peningkatan kompetensinya itu adalah peningkatan kompetensi teknisnya. Jadi untuk kalian kesehatan hanya ada 2, kompetensi teknis dan administratif. Oke. Saya rasa ilmu yang saya dapat sudah saya bagikan kepada teman-teman. Ya, cuman ilmu kanuragan saja yang saya tidak bagi. Kalau begitu Panca. Ya. Jadi kalau ada yang membingungkan silahkan ditanyakan. Semoga dalam pelaksanaannya tidak ada yang membingungkan lagi. Silakan, saya buka seluas-luasnya kita diskusi. Karena hari ini adalah hari terakhir bagi kita. Ya iyalah, kita kan nggak ketemu lagi, teman-teman. Ya, wah ada yang berkaca-kaca. Ya, nggak ngelihat evaluator lagi. Ya. Ya,
Saya loh, saya maksudnya. Nggak ada yang kangen sama saya, kasihan nih saya. Nanti saya kasih dulu, Pak. Hah? Gimana Bu Dini? Nanti saya cari, kan gak ada yang cari, nanti saya yang cari. Oh iya. Ya, siapa tahu kan. Saya kan jarang juga ketemu kalian di pembelajaran. Kebanyakannya Pak Arif, Pak Irwansyah gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya mau izin tanya, Pak. Pak Dokter ya? Iya, Pak. Silakan Pak Dokter. Tadi PKTBT, misalnya kan ada pelatihan, misalnya di Palu kan di sana pelatihannya misalnya dinilai juga. Jadi untuk formnya tetap mentor begitu yang nilai ya, Pak? Iya, betul. Oh ya, terus Jadi gini, saya sebelum kau lanjut, meskipun pelatihan itu berimplikasi nilai, bukan nilai itu yang kalian muat, ya, tapi nilai mentor atas peningkatan kompetensimu. Jadi silakan mentor yang mengisi. Oke, terusnya apa Pak Prayogi? itu Pak, apakah nilainya sama dengan yang disiplin tadi maksimal 95 begitu atau bagaimana, Pak? Sekaligus saya sampaikan semuanya sama, teman-teman. Bahkan kalau kalian tahu di semua indikator penilaian, kita nggak pernah menerapkan nilai 95 ke atas. Oke ya teman-teman ya. Karena mencurigakan teman-teman. Jujur mencurigakan. Jangan nanti kalau kayak gitu 98, 99, 98, 99 saya potong. Kalau ada yang saya lihat nilai 78, 78 saya samakan dengan itu. Nah, jadi nilainya logis-logis saja lah. Ya, di atas 90 boleh tapi jangan di atas 95. Tapi ini memacu teman-teman ya, memacu, ingat hati-hati memacu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Izin Pak, saya mau bertanya. Satu-satu, shoot dulu. Ayo. Ayo Varian siapa? yang duluan tadi, Pak. Uish, dewasa kau. Ya. Nilai-nilai aneka, Pak. Oh, gitu. Silakan Varian. Ini Pak, saya mau izin Pak, saya mau bertanya soal peningkatan kompetensi bidang ini kan ada dua Pak, tadi dibilang administratif sama teknis. Yang ingin saya tanyakan Pak, adakah batasannya harus dalam kegiatan itu harus ada teknis atau harus ada administratifnya berapa? Kemudian Pak, untuk peningkatan kompetensi khusus teknis ini Pak, kan seperti saya Pak, saya formasinya fungsional tertentu. Apakah harus penguatan kompetensi bidang teknis itu apakah harus sesuai dengan jabatan yang mengangkat saya sebagai PNS atau bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Terus sekali pertanyaanmu ya. Jadi ini menggambarkan, ini yang saya suka komunikasi kayak gini teman-teman ya. Oke, pertama, berapa perbandingannya? Nggak ada perbandingan. Sekalipun itu guru ya, mau dia standar kompetensi pedagogik dengan sosial saja boleh gitu ya. Kalau itu yang dialami. Jadi mau administratif, tapi kalau saya kan sarannya kalau administratif itu kan sifatnya umum nih. Kalau teknis itu kan penguatannya beda nih teman-teman ya. Penguatannya melekat. Jadi kalau bisa ada teknisnya, berapa jumlahnya terserah, tidak ada masalah saya. Tidak ada ketentuan berapa. Ya Pak Rian Pradana ya. Oke, terus yang kedua, sekali lagi, yang mau saya sampaikan adalah penguatan kompetensi teknis bidang tugas itu adalah kompetensi apa yang harus kalian kuasai dan yang ingin kalian kuasai. Jadi ada kata ingin Pak Rian Pradana. Artinya apa? Saya bisa lintas sifatnya selama itu masih tetap mendukung dengan jabatan fungsional saya. Nggak ada masalah saya belajar di mentor lain. Selama itu bisa mendukung, masa nggak ada keterkaitan. Teman-teman, kalau saya mau bicara panjang, karena begini teman-teman, di OPD itu sebenarnya punya peta proses bisnis atau core bisnis. Ya. Kita sekarang diarahkan kepada peta proses bisnis nih teman-teman. Jadi tujuannya apa, bidang support mana, bidang pemasaran mana, itu harus terpetakan. Ya, jadi sebenarnya jabatan yang dibuka dan kalian itu berkaitan satu sama lain dengan yang jabatan lain.
Jadi memang betul, makanya kenapa yang ingin, jadi kalau ada yang kalian ingin pelajari di tempat lain silahkan. Dan yang menilai pun itu mentor yang lain di tempat kalian belajar. Gitu Pak Rian. Jadi kalau ditanya harus dengan jabatan fungsional saya, harus. Tapi kalau sifatnya lintas, bisa. Paham Pak Rian? Paham, Pak. Pak, ada satu lagi, Pak. Titipan Ini apa mungkin pertanyaan sendiri? pertanyaan, Pak. Oh ya, silakan. Ya, ini terkait sama yang pertama tadi, takutnya nanti saya juga bingung sendiri, Pak. Kemarin kan, Pak, pada saat kegiatan Latsar kemarin, Pak, saya kan pemeriksa barang di dinas, Pak. Nah, kemudian ada barang masuk, Pak. Saya disuruh periksa. Saya sudah sempat melakukan penolakan, Pak. Kata saya karena ada surat tugas bebas tugaskan, jadi tidak boleh. Saya sudah konfirmasi juga sama Pak Arpandi, saran dari Pak Arpandi tidak boleh. Tapi besoknya lagi orang di dinas telepon, katanya enggak apa-apa. Saya mau minta ini dari Bapak terkait masalah saya ini, Pak. Apakah nanti bermasalah pada saat karena ada surat tugas, tapi saya melakukan pemeriksaan barang, Pak. Saya tanda tangan juga, Pak. Ya, Anggota tapi ya. Anggota tapi ya. Pak, anggota atau ketua pemeriksa kau? Saya yang tanda tangan di situ, Pak, pemeriksaan. Nah, jadi begini, yang bertanda tangan itu sebagai pemeriksa barang itu ada susunannya, tim namanya. Ada ketua, ada anggota, 3 anggota di bawah. Nah, kau statusmu sebagai apa? Izin, Pak, kalau kita kan di dinas, saya kan khusus pemeriksa barang PPH, Pak. Jadi yang bertanda tangan di situ ada PPK, PPTK, sama saya selaku pemeriksa barang, sama yang punya tender barangnya, Pak. Ya, ketiga. Iya, seperti itu. Tidak ada ketuanya atau anggotanya, Pak. Saya nggak tahu ya. Kalau secara peraturan, kalian belum terikat sebagai PNS, betul enggak? Ya, masih calon pegawai negeri sipil. Tapi sesuai kebutuhan. Saya waktu pertama kali masuk CPNS, nah ini penting Parian tadi bilang jabatan fungsionalnya analisis varietas apa? Pemeriksa perlindungan varietas tanaman. Pemeriksa perlindungan. Itu tadi terkait pemeriksaan itu. Tidak, Pak. Terkait Barang. pemeriksaan barang yang masuk. Benih, Oh, Pak. Dalam bentuk benih ya. Berarti belanja modal barang dan jasa, betul ya? Iya, Pak. Oke. Gini teman-teman. Tapi kau tetap bertugas di jabatan fungsionalmu kan? Untuk sekarang Atau kau ditempatkan di keuangan? saya fungsional umum, Pak. Saya bingung penempatan saya, Pak, karena kerjaan yang saya lakukan ini tidak sama sekali menyentuh fungsional tertentu saya, Pak. Oke. Terus kau tadi habituasi terkait apa? Terkait fungsional saya, Pak. Ini teman-teman ya. Dulu saya diangkat formasi CPNS adalah analisis pengembang pasar di Dinas Penanaman Modal. Ya. Analis pengembang pasar di Dinas Penanaman Modal. Begitu masuk, nota dinas saya ditempatkan di keuangan sebagai pemegang barang. Ya, saya tidak bisa menyusun karena tiap hari saya tidak pernah menyentuh kerjaan saya di analisis pengembang pasar. Otomatis saya aktualisasinya sebagai pemegang barang yang bertindak di keuangan. Sekedar informasi. Nah, sehingga memang implikasinya kesulitannya terkait pengembangan barang. Kita break dulu ya bentar ya teman-teman ya. Sampai azan selesai. Ada yang tertidur. Ya. Sampai di mana tadi teman-teman? Saya punya ingatan pendek saya.
Sampai di bidangnya varian tadi Kak yang tidak sesuai dengan fungsional, Oh, ya. jabatan fungsional. Ya, tidak sesuai dengan jabatan fungsional ketika kamu mendaftar. Pak Rian ya. Itu susahnya nanti di pengembangan, sebenarnya pengembangan karir sih, karena saya nggak tahu. Ya mudah-mudahan mentormu, penempatanmu memang tetap pada bidang itu, ya. Karena saya berpikir kamu kegiatan hari-harinya terkait pertanyaan tadi yang di-share ke Pak Kabit, Pak Arfandi, ya itu pertanyaannya kayak gitu. Banyak tugas tambahanmu nantinya, ya kan? Bukan tugas intimu sebagai pemeriksa varietas tanaman pangan, ya kan? Jadi tetap sih kalau kamu berpegang pada pelaksanaan aktualisasi supaya tidak terlalu menyita kegiatan. Itu aja. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi Pak Rizky Munandar. Tadi mau nanya apa? Ya izin, saya kira sudah terjawab tadi Pak dengan jawaban pertanyaan dari Pak Rian. Saya tadi cuma bertanya apakah standar kompetensi itu harus sesuai fungsional kita atau tidak. Oh ya harus dong. Harus. Tapi kamu sifatnya lintas, mempelajari yang lain yang ada hubungannya dengan standar kompetensimu. Tapi ingat, pernah dengar kata mak lambe turah? Mak lambe turah ya? Ya, atau admin lambe turah pernah dengar? Ibu Ade Sari ketawa tuh. Apa tuh admin lambe turah itu apa? Ibu Ade Sari apa? Tukang gosip, Pak. Nah, semua diurusi orang. Itu. Jadi jangan urusannya orang semua dipelajari. Yang ditampilkan di situ nggak ada yang terkait dengan bidang kompetensimu sendiri. Tapi bidangnya orang lain. Nah, itu lambe turah tuh. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Pak, izin Pak, satu. Ya. Kan katanya semua mau dijadikan fungsional untuk bidang teknis, Pak. Itu bagaimana kejelasannya, Pak? Waduh, di luar pertanyaan. Kamu ngajak debat aja, nanti kita ketemu di warung kopi aja ya. Oke? Saya kira PPSDM lebih tahu. Oh, enggak, gini. Apa sih Om Saidin apa? Warung kopi mana? Ini bertanya jawaban peserta. Ikut saja. Jadi gini Pak Rian, yang sekarang disederhanakan itu adalah pejabat eselon 4. Ya, akan dilatih masuk menjadi pejabat fungsional. Jadi sekelas subkoordinator. Jadi dalam beberapa dinas itu hilang eselon 4-nya dan itu harus dijalankan sesuai dengan amanat Permenpan RB. 2 tahun ini sudah harus beralih mereka. Itu aja. Nanti bagaimana cara pembentukannya saya belum tahu juga. Cuman ada pelatihannya, tersertifikasi. Emang kalian sudah mau jadi pejabat? Oh itu ya, oke. Pak Sudarmono silakan Pak Sudarmono. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, yang saya tanyakan terkait dengan kompetensi yang ingin dilakukan, yang tidak yang di luar dari kompetensi yang sebenarnya. Jadi begini Pak, sebelum jadi perawat ASN CPNS ini Pak, saya sebelumnya kerja di perusahaan ISP sebagai teknisi support. Yang ingin saya tanyakan Pak, bisakah tidak Pak saya dikaitkan dengan kompetensi yang ingin dilakukan karena di luar dari tugas dan fungsi sebagai perawat tersebut? Demikian Pak. Terima kasih. Sekali lagi saya batasi ya teman-teman ya. Sifatnya lintas atau ingin itu pada lintas bidang dalam satu tempat. Ya. Dan batasannya Pak Sudarmono bahwa ketika kalian diangkat menjadi CPNS. Titik. Ya. Jadi kalau bicara sebelum diangkat jadi CPNS jangan. Saya sebelum jadi CPNS pernah mengikuti pelatihannya Mardi Gumowi. Ya.
Terus apakah saya harus mencantumkan itu? Nggak bisa. Dipecat saja di PNS. Oke ya? Siap Pak, siap. Sudah jelas ya? Ya, siap Pak. Ya. Jelas Pak. Ya. Tadi kurang menyimak, soalnya keluar masuk Pak. Jadi kurang paham. Demikian Pak. Ya. Jaringannya tidak stabil Pak. Soalnya keluar masuk Pak. Nggak enak bahasanya keluar masuk itu. Ya, tuh kan tawa senyum. 17 tahun ke bawah nggak ngerti itu. Oke, silakan, ada yang mau bertanya lagi? Net, fix, Ibu Irma gini. Ya, saya baca satu persatu mana yang ngangguk. Ntar saya tanya mana yang nggak ngangguk. Ibu Yusanita nggak ngangguk. Jelas apa nggak Bu Yusanita? Jelas, Pak. Semuanya udah jelas? Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Tanggalnya sudah pasti, dikumpulkannya kapan, bagaimana metode pengumpulannya sudah, cara pengisiannya juga sudah. Oke, fix ya? Selesai? Ya Pak. Ya, Insya sudah, Allah. Pak. Oke, mudah-mudahan nggak ada yang bertanya. Saya nggak punya utang apa-apa lagi ya? Pak, izin. Ya. Formatnya nanti apakah di Collabjar semua dikirim atau? Jangan gitulah Pak mukanya. Enggak, saya bingung. Katanya tadi sudah jelas. Terus tanya lagi, Pak, formatnya dikirim ke Collabjar. Adakah saya minta formatnya dikirim di Collabjar? Ada nggak? Ada yang dengar nggak? Enggak, Pak format Prayoga? ini Pak yang semua penilaian yang Bapak jelaskan tadi. Iya. Sikap perilaku, PKTBT. Iya kan? Ada saya bilang dikirim di Collabjar, Bu Nancy. Maksudnya formatnya untuk kami dapatkan itu, Pak. Oh. Bukan dikirim, Pak. Oh iya, maaf Bu Nancy, maaf. Jangan marah-marah Bu Nancy. Ya, tadi kan awal saya sudah bilang silakan di-download di pembekalan habituasi. Ya. Di hari ke berapa itu? Hari ke-30 ya? 35 Pak. Betul ya? Hari ke-35. Yang untuk tanggal besok? Tanggal 10, Pak. Hari ke-30. Berapa yang jelas? Saya nggak dengar suaramu. Pak Arianto. Besok 35 Pak. 35. Beda sih 35, 31. Oh ya, hari ke-35, 10 November. Di situ Bu Nancy. Siap, Pak. Terima kasih wejangannya. Jangan kau pikir saya dukun. Nah, elah kamu kalau keluar bahasa juga untung saya orangnya baik hati, enggak tukang marah. Ya. Oke, sudah jelas ya? Bu Nancy jangan tinggi-tinggi, itu gantungan baju kelihatan ya. Hati, bagus masih baju yang kelihatan. Kalau pakaian dal. Ya, makanya kok dikasih jelas kayak begitu Bu Wati, ya Allah. Bukan Bu, maksudnya dia nyutingnya ke gantungan baju. Saya bilang makanya jangan tinggi-tinggi. Kok saya yang salah? Saya yang dimarah sama Ibu Kasih. Maklum Pak, anak kos kecil kosnya. Ya, makanya saya ingatkan jangan tinggi-tinggi gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, saya sudah coba download tapi tidak bisa dibuka, Pak. Serius? Iya. Formatnya tidak jelas. Apakah PDF atau bukan? Iya kah? Saya bisa sama, Pak. Bisa, Pak. Yang lain? Yang lain bisa? Bisa, Pak. Saya tidak bisa, Pak. Mungkin nanti dikirim di grup saya. Itu menggeneralisir gitu ya. Jaringanmu deh atau laptopmu kau enggak punya browser pembaca. Ya? Bisa Pak, bisa terbuka. Bisa itu. Jadi laptopmu itu enggak ada browser pembaca, makanya di laptop itu diinstal
Ya, browser pembacanya, jangan yang Sudah, diinstal Pak. video-video. Nitronya Lengkap, Pak, dibuka. lengkap. Lengkap kok, Sudah nggak pakai bisa Nitro. dibuka. Sudah pakai Nitro, Adobe Reader. Nah, Lengkap, Pak. teman-teman bisa kok, bisa ya Bu Irma ya? Siap, bisa Pak. Itu bisa tuh ya. Oke, nanti Ibu minta ya, Irma Pak. tolong Ya. dikondisikan di grup. Iya, minta tolong share. Siap. Ikut jaringan. Cuman kayak HSBC aja. Ada lagi ya teman-teman? Kayaknya saya masih punya utang satu ya. Tapi kalau kalian sudah jelas enggak apa-apa. Terkait bagaimana mengupload laporan mingguan. Udah ya? Ya, Belum, Pak. Tolong dijelaskan, Pak. Lah buktinya kalian sudah bisa ngupload perancangan aktualisasi kok. Kan sama Formatnya laporan itu, Pak. mingguan, Pak. Format laporan mingguan bagaimana, Pak? Ya. Nggak usah ngegas ya. Teman-temannya pelan, sabar. Tapi terkait PKTBT dan sikap perilaku, udah jelas? Sudah, Pak. Siap, jelas. Oke, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan terkait itu. Saya beralih ke format mingguan. Yang saya kasih jadi co-host ini nih. Ini kan, oke. Coba lihat yang jadi co-host siapa? Barusan saya jadikan co-host. Lihat di kolom partisipan. Pak Irma. Oke, Irma silakan share screen kolab jarum. Ya, hati-hati Bu ya ke toilet. Ya, Bu Hayani, silakan hati-hati ke toiletnya. Ini lihat HP? Enggak ya? Oh, enggak ya. Turun ke bawah dong, Bu. Oke, detail. Masuk di aktualisasi. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, di kolom sebelah kiri layar itu adalah penugasannya dan di kolom sebelah kanan adalah form penjelasannya ya atau ringkasannya. Silahkan diklik minggu 1, Bu. Oke, semuanya sama ya teman-teman dengan laporan perancangan aktualisasi. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tab kalau tidak salah. Laporan perancangan aktualisasi, laporan minggu 1, 2, 3, 4, laporan pelaksanaan aktualisasi, dan laporan final. Ya, jadi laporan, sebelum saya laporan perancangan aktualisasi yang kalian upload kemarin, itu sama perlakuannya dengan laporan pelaksanaan aktualisasi. Ya, jadi hitungannya hari kerja, kayak kemarin, batas terakhir pengiriman hari Senin, jam 2 siang, nanti pelaksanaan aktualisasinya juga seperti itu. Ya, 1 hari sebelum pelaksanaan ujian aktualisasi, di situ sudah terupload semua laporan terakhirnya. Nah, terus kemudian ingat judul penulisannya sama aja. Ya, judul penulisannya sama aja. Promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis multimedia di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Ngeri judulnya ya. Promosi penganekaragaman. Teman-teman, ada nggak yang judul penulisannya yang berbeda dengan judul penulisan yang kalian tampilkan? Misalnya, promosi penganekaragaman, sudah sampai di Kabupaten Bol ditambahkan lagi, by Irma Imuets atau Irma Imuts. Ada nggak yang kayak gitu? Ada Pak, saya Pak. Serius? Terpotong Pak. Tidak lengkap. Hah? Tidak lengkap tulisan judulnya Pak. Apa yang kau tulis? Kau tambahkan by Harry Imut gitu? Tidak lengkap ininya Pak, judulnya. Oh, iya. Misalnya ada media konsultasi manajemen yang tertulis cuma manajemen ke belakangnya, media konsultasinya hilang Pak.
Oke, jadi nanti lain kali dilengkapi ya Pak Heri ya untuk ke bawahnya. Oh, siap, Ya. Pak. Oke, jadi nggak usah tambah-tambahan kata-kata yang lain karena nanti ditarik itu langsung ditarik judulnya. Jadi jangan dibikin aneh-aneh, ya kan? Misalnya laporan minggu keempat tulis laporan sesuai permintaan Pak mentor siapa begitu. Coachnya siapa gitu tulis. Nggak kayak gitu ya, tetap dengan judul penulisan. Nah, tadi laporan perancangan aktualisasi dengan laporan pelaksanaan aktualisasi itu sama. Laporan final adalah laporan setelah kalian ujian aktualisasi, mendapatkan masukan seperti yang tadi kalian dapatkan, kemudian kalian sempurnakan, terus ditandatangani oleh coach, mentor, disetujui dengan penguji, berarti itu sudah menjadi produk akhir pembelajaran kalian dan itu masuk di laporan final. Ya. Oke, sekarang saya ke minggu 1, 2, dan 3. Minggu 1, 2, dan 3 dasarnya adalah pelaporan kalian sesuai dengan jadwal yang telah kalian rancang tadi. Jadi kalau ada tadi yang rancangan jadwalnya cuma minggu, tidak berdasarkan tanggal, maka celakalah. Ada nggak yang bikin cuma minggu? Ada tadi kalau saya nggak salah. Saya Pak. Ada Pak, saya juga. Saya juga, Pak. Ada, Pak. Nah, kenapa nggak diuraikan di hari supaya ketahuan? Sistematika dari Bude begitu. Ya udah, serahlah, saya nggak ngelawan kalau udah dari Bude. Jadi teman-teman ya, tolong laporannya itu disesuaikan. Misalnya begini, kegiatan yang masuk di laporan minggu pertama, silahkan diupload di minggu pertama. Kalau misalnya kalian punya 5 kegiatan, terus di setiap kegiatan ada sub tahapan. Sementara di kegiatan nomor 2 misalnya itu adanya di minggu 2, tapi ada sub kegiatannya yang selesai di minggu 1. Jadi patokannya di laporan minggu 1 itu diselesaikan sampai sub tahapan yang telah selesai di minggu 1. Ya. Intinya, ini ketika dikumpul, itu sudah jadi laporan aktualisasi. Kolom aktualisasi kalian sudah selesai. Kolom agenda kegiatannya itu sudah selesai. Minggu pertama, minggu kedua. Jadi jangan bertanya, misalnya begini, kan tiap orang punya laporan beda-beda tuh. Misalnya Pak Dr. Prayogi dengan Arianto beda. Di minggu 1, kegiatannya bisa berakhir hanya di hari Kamis, gitu ya. Sementara Pak Haryanto berakhirnya di hari Sabtu. Ya ngapain Pak Prayogi harus ngupload di hari Sabtu, harus nunggu sampai hari Sabtu, hari Kamis pun dia bisa ngupload. Karena kegiatan berikutnya itu selesainya nanti di minggu 2, maksudnya kayak gitu. Paham ya teman-teman ya? Paham. Saya stop share ya. Paham nggak teman-teman? Belum Pak. Izin Pak, belum paham Pak, belum paham misalnya perhitungan minggu 1. Jadi dihitung 7 hari di jadwal atau bagaimana Pak? Karena kita mulai hari Kamis mungkin. Apa Pak Heri, kenapa? Karena kita dimulai hari? Mungkin mulainya kan masuk kantornya hari Kamis Pak. Ya hari Kamis itu sudah hitungan minggu pertama? Sampai hari Kamis berikutnya berarti minggu pertama. Ayo coba dilihat jadwalnya. Saya lihat tanggalan ya. November, hari Kamis. Ini minggu pertama dari tanggal 14 sampai tanggal 20. Minggu kedua sampai tanggal 27. Minggu ketiga sampai tanggal 4. Minggu keempat itu sampai tanggal 11 bulanan. Betul nggak? Saya yang salah apa nggak? Tanggalanku salah apa nggak? Tahu saya baca tanggalan 2030. Betul Pak. Soalnya kemarin diminta kalau pembimbing kami Pak 30 hari kerja ditulis. Jadi saya jadwalnya sampai Desember tanggal 15 Pak. Desember tanggal 15? Iya, mulai tanggal 11. Oke, nggak ada masalah. Jadi pemahaman saya gini nih teman-teman maksudnya. Tanggal 11 sampai tanggal 20 itu hitungan minggu 1. Betul nggak? Oh iya, Tanggal siap. 21 sampai tanggal 27 itu sampai minggu 2. 28 sampai tanggal 4 itu minggu 3.
tanggal 5 Desember sampai tanggal 11 itu minggu 4 masih ada berapa hari sayang? Masih ada 1, 2, 3, 4 sampai kalian ujian. Iya, jadi intinya tidak apa-apa minggu pertamanya dengan minggu keempatnya lebih panjang dari minggu kedua, minggu ketiga. Oh iya, siap. Oke, Pak. Jadi kegiatannya diatur saja di situ. Kalau misalnya ada kegiatan nomor 2 tidak selesai di minggu itu karena sesuai jadwal yang kalian bikin belum selesainya di minggu ketiga, ya uploadnya di minggu ketiga. Karena setiap orang berbeda. Kalau saya mau patok kayak gitu kasihan. Ada yang tidak kayak gitu. Jadi pemahamannya gitu aja ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada kegiatan, coba tanggalan. Kalau ada kegiatan yang berakhir tanggal 19 itu masuk di minggu 1. Kalau dia berakhirnya tanggal 16 saja, sementara kegiatan lainnya nanti tanggal 21 ke atas, ya berarti nanti minggu 2 diupload. Karena enggak mungkin di tiap minggu enggak ada kegiatan terupload ya, teman-teman ya. Jelas ya? Ya siap, jelas Pak. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Bertanya. Silakan Bu Nancy. Maaf bertanya terus. Enggak apa-apa. Iya Pak, ini masalah judul. Tadi itu waktu saya seminar sama Pak Arhan itu judul saya disuruh ganti. Terus kan kemarin saya sudah upload judul saya yang sebelum disuruh ganti sama Pak Arhan. Jadi bagaimana itu Pak solusinya? Oke, solusinya di laporan minggu pertama sampai di laporan final itu menggunakan judul yang baru. Boleh? Oh, siap Pak. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Manis kan saya kan? Manis kan jawabnya? Manis banget Pak. Oke, ada lagi? Saya Pak Rahmat. Siapa? Saya Pak Rahmat. Saya mau bertanya mewakili teman-teman yang malu-malu di angkatan 96. Oh iya Pak Rahmat, apa pertanyaannya? Pertanyaannya Pak Rahmat, format penulisannya seperti apa Pak? Format pelaporan mingguannya seperti apa? Apakah ada format khusus? Pak Rahmat dari kelompok mana? Saya bukan dari kelompok angkatan 96. Kalau gitu pertanyaannya nggak saya jawab. Oke, terima kasih. Nggak ada pertanyaan lagi, Pak? Bapak, Ibu? Pak mau bertanya. Izin Pak. Ya, silakan. Silakan. Oh saya Pak. Iya terkait yang pelaporan Pak. Apa pelaporan setiap minggunya itu selain memasukkan kegiatan, apa wajib memasukkan juga dokumentasinya Pak? Oke, terima kasih Bu Irma. Jadi gini. Aduh, kok ada yang batuk. Oke, Bu Irma. Terkait pertanyaan Bu Irma, kan begini nih, kalian rancangan. Nah, nanti aktualisasinya itu apa adalah pembuktian atas rancangan, betul nggak? Jadi kalau Ibu tanya apakah dengan dokumentasinya, harus ngapain ngupload rancangan ulang. Ya, jadi setiap kegiatan yang sudah direncanakan, pembuktiannya mana? Itulah yang dilaporkan di minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan minggu 4. Jelas Bu Irma? Iya, jelas Pak. Oke. Kalau nggak jelas silakan bertanya. Oh, tapi yang angkatan dulu nggak ada kolabjarnya, kasihan. Mereka golongan-golongan gaptek, nggak kayak kalian. Ada lagi?
Pak, izin, Formatnya, Pak. Hah? Apa? Formatnya, Saya Pak. pikir tadi yang bertanya format itu Pak Rahmat. Kalian nggak butuh jawaban itu. Saya butuh, Pak. Soalnya, lah kok diam? Ayo. Tanyain. Belum apa. Makanya peka teman-teman ya. Jadi formatnya, kalian tadi buat format kegiatan dalam bentuk kolom misalnya. Ya, dibuat dalam kolom tanggal, kegiatan ini, subtahapannya ini, outputnya ini, keterkaitannya ini, dokumen bukti pelaksanaannya ini. Dalam tabel tuh, dalam tabel ya. Itu bisa jadi salah satu format laporan mingguan. Bisa juga dengan sistem menguraikan. Subbab kegiatan 1, kegiatan aktualisasi 1 ini terus diuraikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal segini, keterkaitan dan nilainya ini, terus di tengah-tengahnya ditampilkan foto kayak koran tuh. Penulisan koran pernah lihat nggak? Di samping kanan kirinya ada tulisan, terus ada foto, ya kan? Seorang bandar narkoba tertembak mati gitu kan. Bisa format seperti itu dalam bentuk uraian, selesai kegiatannya, yang mana selesai minggu 1 itu yang diupload. Bisa juga dalam bentuk kotak-kotak tadi. By the way, Ibu Ade Sariwanti kok manis sekali hari ini. Pak, ada contoh yang bisa di-share screen terkait dengan itu tadi, laporan mingguan? Dipuji sekali, langsung minta contoh. Bentar. Bentar ya. Kita carikan di angkatan provinsi coba. Ini salah satu contohnya. Ini yang seperti saya bilang tadi, menguraikan. Ini laporan minggu keduanya. Peserta provinsi atas nama Anastasia Gracia. Tuh, laporan minggu keduanya juga udah sampai segini. Pakai lampiran lagi, sudah jadi berarti sampai di PBS. Ini laporan minggu keduanya. 21 halaman. Ini dalam format uraian. Kalau mau dalam format kolom juga bisa. Cukup? Boleh dikirim, Pak. Waduh. Ngelunjak ya, Bu Desar ini ngelunjak ya. Cuman bertanya, Pak, siapa tahu bisa. Mentang-mentang saya gombalin aja sekali, kok Bu Desari sekarang kelihatannya segar sekali ya. Tadi malam tidur di kulkas ya, Bu? Kok segar? Mewakili 33 orang, Pak. Oke, jadi gini teman-teman. Saya yakin kalian punya grup sendiri yang tidak ada panitianya.
Betul? Betul? Betul enggak? Ya, Pak. Betul, Pak. Parah amat itu ya. Kerjaannya gombal aja. Kan saya nggak ada di situ ya kan. Kalau parah amat itu najis pokoknya kerjaannya gitu aja nggak pernah. Ada kan? Atau ngerasani Pak Anca mungkin, atau ngerasani Pak Arif, tapi nggak rasa karena mereka berdua kayaknya baik-baik semua sama kalian, ya kan? Cuman saya aja yang agak jahat. Untuk itu saya kirim ke akunnya Pak Prayogi, tolong di ping WhatsApp. Jangan. Kalau yang minta Ibu Adesari, saya kirim ke Ibu Adesari deh. Supaya tidak beredar di grup, karena banyak panitia di grup sampai nanti itu angkatan 95 mana gitu ya. Kayak kemarin ada yang minta bisa di-share di grup nggak? Kok enak? Nanti angkatan 95 juga minta. Nah, ping saya Bu Adesari Wanti, saya kirim ke WhatsApp-nya Bu Adesari. Nanti silakan Siap, berbagi di Pak. grup kalau ada panitianya ya. Iya. Boleh? Mana ping udah, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, nggak ada, batal. Nggak jadi. Cuman disuruh ping lama tuh kan. Sudah, Pak. Nggak ada. Sudah, Pak. Saya Nggak kemarin yang chat subuh-subuh. Hah? Iya Kak. Kok dibocorin di sini, Bu? Sorry. Bukan yang lain. Chat subuh-subuh. Diterusin lagi. Sudah, Bu. Saya kemarin yang barusan chat jam 3:30 sore, hampir jam 4. Sudah diterima. Ya. Siap, Pak. Makasih banyak, Pak. Banmu berat ya, Adesari. Kau yang bagi ke teman-temanmu. Nah, oke? Karena dasarnya manusia dititipi uang kurangin, terus dititipi omongan dilebih-lebihkan. Kamu dititipi amanah sekarang. Udah tahu nih, minta format sama saya dibagi sama. Untung saya evaluator angkatan. Ya. Silakan dibagi ke grup yang tempat kalian mencela evaluator. Mencela. Nggak ada Pak, kami tidak ada mencela kok, aman. Asik. Mentang-mentang Tidak ini mencela, Pak. Justru kami banggakan. Pak Rahmat the best. Makasih kalau gitu. Untung ibu-ibu yang suara. Coba tadi Pak Kasmir yang bilang kayak gitu. Batuk lagi saya. Oke teman-teman, formatnya sudah ada ya. Mudah-mudahan ini membantu ya teman-teman ya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan saya buka sekarang sebelum saya akhiri, karena sekali lagi hari ini adalah hari terakhir bagi kita. Tapi Pak, kalau konsul lewat chat boleh toh? Boleh, asal di jam kantor Bu ya. Oke deh, siap. Kalau di rumah kayak Ibu Adesari itu kayaknya nggak saya balas tuh sore subuh-subuh. Lagi mana mau dibalas, di sebelah ada Polda. Ya kan? Ayo chat sama siapa? Ayo. Ntar penuh arang semua muka. Tampol sama wajah. Ya kan? Enak, mimpi apa saya kok ketampol sama wajah. Hanya gara-gara buka chatnya Ibu Adesari. Silakan teman-teman. Saya nggak membatasi. Nggak apa-apa, silakan WhatsApp. Itu hanya guyonan aja. Kalau mau tanya, diskusi silakan. Cuman tadi sudah ada kerangka buat kalian bagaimana pelaksanaan aktualisasi nanti. Karena kalian sudah mempelajari bagaimana model-model penguji. Dan penguji itu tetap nanti. Ya, teman-teman ya. Oke. Sekali lagi, ada yang mau ditanyakan? Pak, izin Pak, saya terakhir Pak. Oh, jamin dari mana kau yang terakhir? Pertanyaan terakhir saya Pak. Oh, berarti awas ya kalau sesi ini. Oke, setelah kamu bertanya, sebelum saya jawab, kamu keluar dari ruangan ini. Boleh? Jangan Pak. Ya, silakan Pak Rian. Pak, tadi kan ada sempat disinggung untuk ini Pak, perbaikan dari penguji Pak.
Oh, Itu bagaimana ininya Pak selanjutnya setelah kami ujian tadi kan ada perbaikan dari penguji. Bagaimana sistemnya sampai bisa selesai Pak? Terus kan ada. sudah mau aktualisasi Pak. Bagaimana kalau kami masih perbaikan kemudian kami sudah mulai aktualisasi Pak? Seperti itu. Jangan gitu dong. Jadi kamu punya lembar persetujuan atau lembar perbaikan, ya kan? Kalau di kelompoknya Pak Arhan itu dia tanda tangani. Silahkan kirim via PDF ke dia, ke HP-nya. Nanti dia tanda tangani, tempelkan tanda tangan digital. Kalau Pak Arhan, kalau yang lain, ya, selama kalian pegang masukannya, atau kirim aja ke masing-masing hostnya. Perbaikan kalian dikirim ke masing-masing host. Ya, hostnya kelompok 2 siapa Bu Dini? Pak Anca. Pak Irwansyah. Pak Anca itu panggilan sayang, kok kamu tahu? Ayo. Loh, kan Pak Rahmat yang sering panggil Pak Anca. Loh, Ya, saya manggilnya Pak ikut Irwansyah dong. kok. Yang manggil Anca itu kamu. Pak Iya, Irwan. saya ngalah, saya Ya, kan? ngalah. Ya, oke. Oke, dikirim ke masing-masing hostnya ya. Untuk kelompok 3 saya yang terima. Ya. Untuk kelompok yang lain dikirim. Tapi intinya begini teman-teman. Tidak ada ruang penguploadan di Kolabjar untuk laporan hasil perbaikan Parian ya. Yang jelas Pak Arhan, Parian, dan Ibu Kaban itulah adalah orang yang selalu mengingat apa yang telah disampaikan pada kalian. Jadi kalau misalnya tidak diakomodir, ya siap-siap untuk menanggung. Karena saya lihat mereka penuh dengan catatan. Di sebelahnya ada catatannya. Ini yang sudah nanti dia buka kembali tuh. Saya kemarin nyuruh Ibu Parian di kelompok 2 ya, Ibu Arianto ya. Saya nyuruh Ibu Arianto untuk memperbaiki yang ini. Terus nggak ditindaklanjuti, dibantai kalian di aktualisasi, yakin. Karena dia punya waktu 1 hari untuk mempelajari. Dia lihat catatannya, oh ini nggak diperbaiki, siap-siap aja. Ya, saya nggak nakut-nakutin. Tapi harapan saya, apa yang dimasukkan perbaikan buat kalian, tolong ditindaklanjuti. Ya teman-teman ya. Jadi begitu Pak Rian, silakan dikirim perbaikannya. Yang penting jangan dikirim ke saya nih Pak Rian. Pak Rahmat, terlampir perbaikan saya, tolong dikondisikan, dikoordinasikan dengan Pak Coach saya dan Pak penguji saya. Gitu ya? Kok enak? Ya, kalian komunikasi sendiri tuh. Bu Nancy udah mengantuk. Kita akhiri saja ya. Udah hampir ketelan saya dia nguap tadi. Jadi kita akhiri saja pertemuan ini. Jelas ya Pak Aryan? Jelas Pak. Ya, oke. Jadi tidak ada ruang untuk penguploadan, tapi tindak lanjuti apa masukan dari Bapak Ibu penguji tadi. Oke, ya? Siap, Pak. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Terakhir, sebelum ditelan Ibu Nancy, ada yang mau bertanya? Paling dalam hatinya Bu Nancy nih, tanya lagi, udah mau pulang, tanya lagi. Ayo. Nanti tak telan betulan, Pak. Nah itu. Ayo. Ayo, Pak. Oh, silakan Bu Adesari. Ya ini, telan juga. Ayo. Berani kau pegang telinganya Ibu Adesari Wanti belum? Oh, mau kayak anak SD dikasih reply, suruh pegang telinga. Silakan Bu Adesari. Jika dalam penyusunan laporan mingguan 1 sampai ke 4, Pak, kalau 33 orang sepakat untuk buat Zoom bertanya, apa boleh Pak? Kita adakan kegiatan seperti ini lagi. Dengan kita, Pak. Oh, dengan saya. Boleh. Boleh, jadwalkan saja ya. Tapi hati-hati Bu ya, karena begini Bu, Ibu Hasnawati itu ada di Palele, daerah perbatasan. Pak Fikrianto ada di daerah perbatasan. Ya, jadi pastikan teman-temannya juga mengakomodir pertemuan seperti ini. Jangan cuma memaksakan kehendak. Ya. Jadi kalau memang butuh pertanyaan, silakan. Kalau mau duet langsung boleh, gitu ya.
Ngapain di Zoom duet langsung gitu. Oke ya teman-teman ya. Tapi silakan koordinasikan teman-teman. Kalau mau ketemu di Zoom kayak gini silakan. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan juga bertanya. Mudah-mudahan karena tadi kalau saya setiap share screen 109 catatan di WhatsApp saya itu tidak terbaca WhatsApp-nya. Jadi saya takut nanti luput janjinya sudah di WA tapi saya nggak balas-balas. Kayak yang ibu WA saya waktu subuh-subuh itu loh, Bu. Kok Ibu Watik? Nah, bukan, ada peserta WA saya subuh-subuh. Nah, tuh kan ribut kan kantor itu. Gara-gara subuh-subuhnya Ibu Adesari ini. Oke, abaikan suara dari luar teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada ya? Silakan Bu. Kalau ada yang mau Ibu Wati, Bu Kasup, tolong Kasup kondisikan. Oke ya teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh tanya Pak? Silakan itu, Pak. Itu kan di jadwal Kolabjar nanti tinggal besok, terus berikutnya tanggal 16 lagi ada hari, berarti artinya tidak usah absen ya Pak, yang selain tidak ada di situ. Oke. Selama aktualisasi. Ibu Dewi Sartika. Boleh nyalakan suaranya Ibu Dewi Sartika? Ya. Dia ditanya diam-diam baik. Ya. Ya, Pak. Gitu dong. Kemarin saya jelaskan terkait absensi ada poin 1 sampai 5 ya. Poin 1 itu apa ya? Silahkan melakukan absensi pada saat asinkronus dan apa Bu? Ya, kayaknya jaringannya. Itu. Asinkronus dan sinkronus tuh ya Pak Proyek ya. Siap, Jadi Pak. hanya pada asinkronus dan sinkronus. Kalau tidak ada jam itu berarti nggak absen. Nah, ketika kalian masuk bimbingan kan ada jam sinkronus. Meskipun nggak ada asinkronusnya, silahkan absen. Itu ya teman-teman ya. Siap, makasih Pak. Jelas ya? Ya jelas Pak. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Izin Pak. Ya, silakan Terkait Pak Heri. ini Pak, reschedule tahapan kegiatan, misalnya ada kegiatan yang tidak sesuai schedule kita Pak, apakah di laporan bagaimana pelaporannya Pak? Maksudnya contoh. Saya kok nggak jelas tuh. Ini Pak, di tahapan kegiatan itu kan kita buat jadwal per harinya. Kalau ada mungkin harinya terlewat atau tidak sesuai, bagaimana pelaporannya Pak? Ada dokumentasi tanggal Pak. Oke, teman-teman ya. Jadi sekali lagi pintar-pintar membuat dokumentasi. Kalian pakai baju keki seperti saya, ya kan? Terus bikin foto dokumentasi, terus di kegiatannya tertulis pelaksanaan kegiatan terlaksana pada hari Kamis, tanggal, masuk akal nggak? Apa yang ganjal? Baju keki. Seragam Pak. Nah, ya itu udah bohong duluan, udah ketahuan tuh. Ya. Hari Kamis pakai baju keki buat bukti dokumentasi lah. Ya kan, jadi saya bilang hati-hati, itu sudah jadi tanda awal tuh, karena saya pernah ngalami, jujur. Waktu saya ikut latsar saya gitu dulu, saya nggak perhatikan yang itu. Ya, teman-teman ya. Untungnya saya lulus lah. Cuman waktu itu dengan ancaman dan saya juga nggak masuk 10 besar. Tapi pengen sih masuk 10 besar. Saya harus masuk 10 besar kalian. Nanti terpacu di sini. Nah, intinya gini Pak Heri. Mau bergeser berapapun itu menjadi tanggung jawab kalian. Jangan sampai ada kegiatan yang hilang karena tergeser. Ya, ingat ya. Baik tahapan atau subtahapannya jangan sampai ada yang hilang.
Kalau bergeser silahkan menyesuaikan formatnya, nggak ada masalah. Mau dimajukan nggak ada masalah, mundur nggak ada masalah. Karena kita nggak tahu kondisi di lapangan. Amit, mohon maaf ya, bukan saya mendoakan. Tiba-tiba ada yang sakit, ya kan nggak bisa terlaksana. Pasti bergeser dong, gitu ya Pak Heri ya? Iya Pak. Nah, seperti itu. Yang penting kalian yang atur jadwalnya itu selesai. Saya cuma wanti-wanti, Ibu Ade Sariwanti. Saya cuma wanti-wanti, kan? Sekali lagi, saya cuma wanti-wanti bahwa kalau ada yang bergeser, jangan sampai hilang kegiatannya. Ya, fatal itu teman-teman, fatal, yakin saya fatal. Oke ya, teman-teman ya, jelas ya Pak Heri ya? Jelas Pak, siap. Oke. Pak, maaf, saya bertanya lah, saya baru ingat. Wah ini kalau tambah lama tambah banyak yang kau ingat ini. Tidak Pak, ini saya baru ingat di Lakea itu nanti mau ada kegiatan MTQ. Terus di sekolah saya nanti itu salah satu tempat mau ini apa ditempati untuk lomba MTQ, dan saya rasa sepertinya anak murid itu akan diliburkan. Berapa lama itu diliburkan? 1 bulan? Mungkin kegiatan MTQ itu 1 minggu itu Pak. Bisa nggak kamu rubah metodenya? Bagaimana metodenya yang kamu lakukan itu kamu rubah? Berarti jadwalnya itu Pak, saya... Ya enggak, maksudnya kalau kau butuh interaksi dengan muridmu, karena tidak bisa kau pertemukan secara klasikal, bisa divirtualkan atau kamu datangi langsung. Oh, begitu ya Pak. Di rumah, yang penting kan tercapai. Oh, Betul nggak? siap. Iya kan? Oh ya. Jadi jangan ada hambatan ya. Bentar habis MTQ ada sunatan massal, diliburkan lagi. Kapan mereka pakai sarungnya? Ada seminggu. Iya, masa iya peserta disunat terus, aduh saya nggak bisa ikut pembelajarannya Ibu nih, saya lagi disunat. Nah, datangin aja ya Bu ya, pilih metodenya ya. Itulah namanya mencari mengaktualisasikan atau menghabituasikan dengan cara-cara baru. Ya. Oke, berpikir kreatif. Oke, ada lagi? Itu Pak Kusuma kabelnya ketelan loh nanti itu Pak Kusuma. Terus hati-hati kabelmu ketelan. Kamu nguap kayak Ibu Nancy ketelan dengan tombol-tombolnya baru rasa. Ada lagi? Biar jelas Pak suaranya. Oh gitu. Itu juga jelas kok saya dengar. Oke, ada lagi? Pak Prayogi jelas? Siap, jelas Pak. Ibu Hasnawati jelas? Jelas Pak. Oke. Meski di Palele jaringannya masih bagus saat ini Pak. Suaranya serak-serak menggairahkan. Serak-serak basah. Gimana? Oke, ada masukan lagi teman-teman? Ada mungkin terakhir Pak dari saya Pak. Awal dan terakhir. Persoalan rekor tadi seminar rancangan diupload di Bitly lagi Pak. Ya iyalah Pak. Tadi saya ngasih pengantarnya di angkatan golongan 3 ya. Ya. Sorry, mohon maaf. Untuk semuanya ya, laporan rancangan tadi kalian maju, silakan diupload di YouTube dan linknya diupload di Bitly dengan format link pembelajaran. Sekali lagi saya kasih link pembelajaran. Nanti di materinya masukkan saja evaluasi ujian rancangan aktualisasi. Oke? Pak siap. Maaf Pak. Yang saya judul rancangannya dimasukin itu ujian rancangan aktualisasi saja, tidak ada evaluasinya di situ. Kata evaluasi. Tapi sudah ngupload Bu ya? Sudah Pak, selesai itu langsung diupload. Terima kasih, saya terima kasih Bu Hasnawati. Meskipun salah tapi cepat, terima kasih. Saya harap gitu ya teman-teman ya, semuanya mengupload. Nggak ada masalah, yang penting saya lihat ada yang nggak merecord nggak? Ada tadi kayaknya. Izin Pak. Ya. Izin Pak. Kalau saya sih enggak sempat merekod Pak. Kenapa? Pengaruh apa? Gugup tahu. Apa?
Pengaruh gugup ya elah Pak Kasmir, Pak Kasmir. Nggak Tampang konsen tadi, Pak. ngadepin kayak gitu ketakutan ya ini. Tampang security hati Hello Kitty ya kayak gini nih. Kenapa ada sedikit anu tadi? Ya udah Pak Mungkin Kasmir, tenang siap. aja, saya backup tadi kau punya. Sudah ada sama saya. Makasih Pak. Sebelumnya. Pak Fikrianto apa masalahnya? Ya, sama dengan Pak Kasmir Pak. Saya sempat record, Ya, cuman saya pindah rusak. laptop kan Pak. Iya. Pak Fikrianto juga Pindah saya laptop tadi ke mentor. Ya. Iya. Sudah saya backup Pak. Terima kasih Pak. Sudah saya backup. Yang jelas teman-teman tahu nggak apa ruginya buat kalian berdua? Tidak bisa ulang, Pak. Apa yang Kita disampaikan. melihat ulang apa yang disampaikan oleh. Mudah-mudahan kamu mencatat ya. Siap. Karena saya nggak tahu. Harus saya tutup dulu ini baru terrekord dan tersimpan. Ya. Mudah-mudahan ingatkan saya Pak Kasmir untuk saya upload ke dalam YouTube dan saya bagikan. Nanti nonton YouTube saya aja, terus subscribe, like dan share. Oke. Gitu ya. Saya baru belajar jadi ibu YouTuber. Mohon maaf Bu YouTuber, Bu Siti Aziza, Ibu Ria Ricis ya. Sudah saya subscribe, Pak. Yang mana? Yang mana? Yang BPSDM Sulteng. Udah salah banter. Udah salah kencang. Ibu Ria Ricis, Pak. Oh, bukan. Ibu Ria Ricis yang kamu subscribe. Ya. Itu sih urusanmu. Ya, nanti saya upload di Help Me Full RH. Help Me Full RH ya @gmail.com YouTube saya tuh. Oke ya, nanti saya upload di situ. Tolong ingatkan saya Pak Kasmir. Boleh diketik di kolom chat, Pak. Untuk apa itu? Lah kamu kan nggak ada laporan sama saya. Ngapain kamu subscribe? Nanti aja kalau sudah ada baru di subscribe ya. Nanti tanya sama Pak Kasmir. Masih kosong tuh. Karena akun saya yang lama keblokir. Ya teman-teman ya. Izin Pak, boleh diulangi linknya. Nanti aja Pak Kasmir ingatkan saya aja supaya saya ngupload. Mudah-mudahan setelah ini ya besok misalnya gini Pak Rahmat, Tabe bisa diuploadkan saya punya ujian rancangan gitu ya berdua dengan Pak Fikrianto ya. Siap Pak. Ingatkan gitu aja besok itu mudah-mudahan ya. Boleh gitu? Ya. Siap, Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, kita selesai dengan pertemuan kali ini dan kita ketemu kembali pada tanggal nggak tahu lah, masih lama yang jelas ya. Ya siapa tahu ada yang jalan-jalan ke Kota Palu dapat perjalanan dinas silakan mampir. Kalau saya dapat perjalanan ke Goa nanti kita kumpul deh di teman-teman. Oke ya teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk pertemuan hari ini dan atensinya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa membantu Bapak Ibu selama pelaksanaan habituasi 30 hari ke depan. Sekali lagi, kalau ada candaan ya, kalau ada candaan, ada gombalan yang nggak penting, sekali lagi tolong dimaafkan ya. Cuman cara saya untuk mendekatkan diri dengan teman-teman supaya nggak ada gap. Nggak usah dianggap serius karena saya pernah gombalin peserta tiba-tiba suaminya muncul di sebelah tak langsung hilang kata-kata saya. Saya mana tahu ibu sudah kecuali gini bicaranya. Nih, saya udah punya cincin nih Pak. Ya kan, saya kan nggak tahu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan bahwa semua gombalan, candaan itu hanya cara saya mendekatkan diri dengan teman-teman. Sekali lagi supaya karena kita bertemu di virtual ya. Ntar dibilang wah itu nanti beredar nanti emang Pak Rahmat itu di grupnya kalian SKSD itu sok kenal sok dekat nih. Padahal yang nggak kenal baik siapa gitu ya.
Ya, supaya kalian bisa bebas bertanya kayak gitu. Tapi apa yang saya bangun, Ibu Neti tadi nggak bertanya, Ibu Sri Yunita nggak bertanya, Ibu Sylvia nggak bertanya, Ibu Sri Jayanti, masih banyak yang diem. Ya teman-teman ya. Jadi silahkan kalau ada ya kesulitan, silahkan dihubungi saya. Ya, nomor telepon saya tertera di bawah sini. Akhir kata, terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Selamat ya, selamat. Tinggal satu tahapan lagi yang kalian tempuh, dan mudah-mudahan apa yang kalian lewati itu mendapatkan hasil yang terbaik. Sekali lagi sampaikan salam hangat saya kepada orang-orang yang terdekat di samping Anda ya. Kalau Ibu Nancy sampaikan pada baju-baju yang tergantung bulannya aja gitu ya. Siap, Pak. Oke. Kalau ada orang tua, sampaikan salam hangat saya buat orang tua Bapak Ibu. Kalau ada pasangan silahkan ya. Dan sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.